Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi du'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yakhshaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha amma ba'du. Ya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan narasumber kita pada sore hari ini menjelang buka ya teman-teman semuanya, sobat. Asosias Profesor Dr. Nur Afiah Febriani MA, yang kebetulan alhamdulillah beliau juga senior di pondok, satu alma mater ya di aliyahnya, dan termasuk zuriyah juga kan ya kalau nggak salah ya di keluarga General ya. Jauh katanya, tapi saya nggak tahu. Pada panggilan. Oke, itu. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas tema yang mungkin saya bilang hampir belum pernah saya lihat tema seperti ini ya, kecerdasan majemuk ditinjau dari konsep puasa. Itu ada hal yang unik dan semoga teman-teman semuanya bisa menikmati hidangan cakrawala pengetahuan yang baru, segar ini. Jadi memang tujuannya membuat kelas kuliah ini tuh Rizky untuk mengantisipasi seringnya mendengar mansoma Ramadana imanan wati saban di masjid gitu kan. Jadi biar nggak ada repetisi materi, kita coba cari-cari judul-judul yang fresh gitu Bu. Memang tujuannya seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa menikmati. Baik, kami persilakan untuk Bu Nur untuk menyampaikan materi. Oke, sebentar, ada yang harus saya jawab dulu sebentar ya. Share screen-nya bisa dari laptop Ibu atau gimana Bu? Dari saya aja nggak apa-apa. Oke. Oke, ini sebelum saya mulai, terima kasih juga nih buat teman-teman yang hadir, termasuk Pak Umar Natuna nih, orang jauh nih dari Kepulauan Natuna. Selamat bergabung Pak Umar. Mudah-mudahan akan banyak diskusi kita nanti ke depan ya Pak Umar Natuna dan teman-teman semua. Baik, saya izin mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Hanya boleh dibuka dong buat tambah semangat. Alhamdulillah sehat, ada interaksinya. Masih puasa. Oh, kalau puasa jam segini jam-jam kritis katanya ya. Betul ya, Ibu. Ya. Betul jam -jam, Ibu katanya. Jam-jam kritis ya teman-teman, udah tenaganya tinggal 20%. Tapi mudah-mudahan nanti hari ini sampai jam 5 ke depan kita insya Allah akan banyak berdiskusi ya bersama teman-teman, dan semoga apa yang akan kita pelajari bersama bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua tentunya. Baik teman-teman, karena waktu kita cuma 1 jam, saya izin langsung share screen ya. Baik, tema kita hari ini adalah tentang urgensi puasa dan aktivitas Ramadan dalam membentuk kecerdasan majemuk. Jadi judul ini berawal dari pertanyaan Mas Rizky tadi ya, sebagaimana yang beliau sampaikan. Oh ya, saya lupa mengucapkan salam hormat saya ya kepada Ketua Antasalam Institute Mas Rizky. Dan salam kenal, salam hangat dari saya. Dan tentu teman-teman yang hadir, terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk bisa belajar bersama, dan kita akan tadarus Al-Quran bersama dalam diskusi kita nanti insya Allah ke depan. Baik teman-teman, tema yang saya pilih hari ini adalah urgensi puasa dan aktivitas Ramadan dalam membentuk kecerdasan majemuk. Mas Umar Natuna tuh, Pak Umar Natuna nanya di Facebook, emang bisa ya Mbak Rian gitu ya? Saya bilang insya Allah bisa Mas. Nah nanti gimana caranya kita lihat apa kegiatan-kegiatan yang ada dalam bulan suci Ramadan dan puasa serta kaitannya dengan kecerdasan majemuk. Yang pertama tentu kita akan bahas tentang apa sih puasa itu, dan saya yakin teman-teman sudah paham ya bahwa puasa adalah dalam bahasa Arab itu as-shaum ya, artinya menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang bisa membatalkan
mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Nah, ini berdasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, teman-teman, kata la'allakum tattaqun ini adalah seperti semacam tantangan ya. Motivasi Allah kepada kita, mau nggak kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, karena ada kata la'alla, kalau kita biasa background pesantren ini memahami la'alla adalah harfu taraji ya teman-teman, yaitu harapan yang tidak akan dapat tercapai kecuali kita melakukan upaya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, maka kita juga harus sungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, bertakwa ini yang juga perlu kita rekonsiderasi. Bahwa selama ini orang memahami takwa itu adalah takut kepada Allah. Padahal takwa itu bukan takut kepada Allah. Bagaimana mungkin kita takut kepada Allah, padahal Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bayangkan di antara 99 Asmaul Husna, di dalam Bismillah, Allah hanya menyebut 2 namanya, yang itu mengakumulasi 99 nama Allah yang lain. Maka di situ disimpulkan dari Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu menunjukkan Allah kasih sayangnya melebihi segalanya ya. Bahkan ada dalam sebuah hadis, kemarahanku dikalahkan oleh kasih sayangku gitu ya. Nah, jadi takwa itu adalah teman-teman rasa takut kita untuk tidak menjalankan perintah Allah dan rasa takut kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi takut tidak melaksanakan perintah Allah dan takut melanggar perintah Allah. Itu adalah definisi takwa. Nah, takwa puasa yang salah satu tadi tujuannya dan dalam ayat itu dikatakan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa, tentu punya rahasia ya. Kenapa takwa dihubungkan dengan puasa? Karena menurut Nabi Muhammad SAW, kan puasa itu kan satu-satunya ibadah yang nggak bisa dilihat oleh manusia ya teman-teman. Makanya tadi saya tanya, teman-teman udah habis tenaganya belum gitu ya. Kalau yang nggak jujur bisa aja minum, kalau yang nggak jujur bisa aja makan. Tapi karena puasa melatih kejujuran, melatih kesabaran, maka puasa membuat kita menahan dari sesuatu yang dilarang. Bahkan menahan kita dari melakukan sesuatu yang halal ya. Makan minum itu sesuatu yang halal. Tapi karena peraturan, maka kita bisa menahan emosi negatif kita untuk tidak melanggar perintah itu, untuk menahan puasa dari terbit fajar hingga nanti kita menjelang maghrib nanti ya. Nah, maka ketakwaan dikaitkan dengan puasa, teman-teman, karena tadi tidak ada yang dapat melihat puasa itu kemurniannya kecuali Allah ya. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajza bih. Jadi semua amal ibadah manusia itu semuanya untuk manusia ya, kecuali puasa. Ya, karena cuma Allah yang tahu nanti pahala yang akan diberikan itu apa. Jadi itulah satu-satunya ibadah yang tidak dapat kita ketahui hadiahnya nanti kelak apa di akhirat. Saking menunjukkan kemurnian orang yang berpuasa dan kemurnian hadiah Allah untuk bagi orang yang berpuasa. Nah, sekarang kecerdasan majemuk atau kecerdasan yang beragam ya teman-teman. Ini bermula dari Howard Gardner ya. Awalnya beliau membuat 7 kecerdasan, tapi pada tahun 1996 itu beliau menambahkan kecerdasan yang 2. Jadi kecerdasan itu ada kecerdasan linguistik, musik, matematik logis, visual spasial, kinestetik fisik, interpersonal, intrapersonal. 8 kecerdasan naturalis, 1 kecerdasan lingkungan, dan ke-9 adalah kecerdasan eksistensial. Nah, tapi teman-teman perlu kita tekankan di sini, saya juga belajar sama Prof. Darwis, bahwa tidak mungkin atau mungkin kalaupun ada, akan sangat jarang orang yang punya keseluruhan kecerdasan ini. Karena setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kecenderungan masing-masing, sehingga kecerdasan yang ada dalam diri manusia itu sangat tergantung dengan minat kita masing-masing. Misalnya saya tertarik dengan kajian lingkungan, maka mungkin kecerdasan naturalis saya itu lebih dominan daripada kecerdasan yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Jadi setiap orang punya kecenderungan masing-masing, maka bisa jadi punya semua, tetapi mungkin akan sangat jarang. Nah, bisa jadi tidak semuanya, hanya beberapa kecerdasan. Jadi itu biasa saja. Nah, maksudnya teman-teman jangan berpikir kita harus punya semua kecerdasan ini, tidak juga.
Tapi nanti ada beberapa kegiatan dalam bulan suci Ramadan yang akan melatih kita untuk menyeimbangkan atau membentuk ya kecerdasan yang majemuk ini. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan secara singkatnya, teman-teman. Kalau kecerdasan verbal linguistik itu adalah kemampuan seseorang dalam hal kepekaan dan kapasitas terhadap suara, ritme, makna kata, dan berbagai fungsi bahasa. Biasanya orang yang punya kecerdasan ini profesinya itu adalah jurnalis, penyiar, atau sastrawan, dan penulis. Karena memang berhubungan dengan bahasa ya teman-teman. Kalau logika matematik adalah kemampuan seseorang dalam membentuk kepekaan dan kapasitas terhadap pola-pola logis dan numerikal, kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dengan data, mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis, menyimpulkan, dan memprediksi. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan logika matematika profesinya adalah ilmuwan, matematikawan, ekonom. Kalau kecerdasan visual spasial adalah kemampuan dalam berimajinasi, senang dengan bentuk, gambar, pola desain, serta tekstur. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan visual memiliki profesi navigator, pengukir, atau pengrajin. Nah, kecerdasan kinestetik atau jasmani atau fisik adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh dan menghandle benda-benda dengan terampil. Biasanya orang dengan kecerdasan ini adalah penari dan atlet. Yang pokoknya yang gerakan-gerakan fisik ya teman-teman ya. Kemudian kecerdasan musikal adalah kemampuan orang menghasilkan dan mengapresiasi ritme, nada, warna, suara, dan bentuk-bentuk ekspresi musikal. Orang dengan kecerdasan musikal, kita sudah bisa tebak ya teman-teman, biasanya adalah orang-orang yang punya pekerjaan terkait musik ya, seperti komposer, pemusik, dan penyanyi. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk membedakan, memahami, merespon dengan tepat suara hati, suasana hati, motivasi, aneka emosi, tindakan, dan keinginan orang lain. Jadi kecerdasan untuk memahami orang lain ya teman-teman. Untuk memahami orang lain. Biasanya orang dengan kecerdasan ini itu profesinya dokter, terapis, pekerja sosial, penjual, atau salesman, konselor. Orang yang bisa menjalin relasi harmonis dengan orang-orang yang mereka baru temui. Karena memang kecerdasan interpersonal ini memungkinkan kita untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, ya ini kebalikan dari interpersonal ya. Kalau interpersonal memahami orang lain, kalau intrapersonal tentu memahami diri kita sendiri ya. Kita mampu mengenali dan memahami diri kita sendiri. Kadang kita suka bertanya, aku mau apa sih? Kadang-kadang suka kita, aku mau apa sih? Nah, pertanyaan aku mau apa sih itu tanda kita belum memahami apa yang kita inginkan dalam diri kita. Maka kecerdasan intrapersonal itu perlu kita latih ya teman-teman. Nanti kita ada caranya dalam berpuasa supaya kita bisa memahami diri kita sendiri, kita bisa mengontrol emosi sekaligus mampu menyadari kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini adalah para motivator dan guru. Nah, orang yang sudah hatam dengan dirinya itu baru bisa mengajarkan orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ke-8 adalah kecerdasan naturalis, teman-teman, yaitu kemampuan dalam mengenali dan mengklasifikasikan tanaman, hewan, mineral, dan lain-lain. Dan dia juga memiliki perhatian atau empati terhadap lingkungan. Nah, biasanya orang-orang dengan kecerdasan naturalis adalah seorang ilmuwan, peneliti, dan biolog. Dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan dan merenungkan terkait kehidupan dan kematian. Nah, ini biasanya nanti dikaitkan dengan kecerdasan keagamaan ya, kecerdasan spiritual. Maka orang-orang dengan kecerdasan eksistensial ini biasanya berprofesi sebagai filosof dan pemuka agama. Nah, sekarang gimana dengan kajiannya dengan aktivitas Ramadan? Bagaimana kecerdasan majemuk ini bisa kita aktifasikan dalam diri kita melalui aktivitas Ramadan? Nah, misalnya kalau tadi sudah kita bahas tentang macam-macam kecerdasan yang 9, sekarang kita hubungkan dengan aktivitas Ramadan dan bagaimana relevansinya dalam peningkatan kecerdasan majemuk. Nah, kalau kecerdasan